Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang pastinya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke guys, sebelum melanjutkan alur cerita sinopsis buku harian seorang istri yang tayang pada tadi malam, sebelumnya seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Terima kasih. Oke guys, seperti yang telah kita ketahui, alur cerita sinopsis BHSI yang tadi malam yang semakin seru, yang dimana si Kelvin yang sekarang sendirian, temannya yang keluar yang bernama Noval, yang dimana Noval itu adalah sok ayah kandung Nana yang selama ini berpisah bertahun-tahun. Akhirnya Pak Noval pun bisa keluar dari penjara itu. Namun si Kelvin yang telah ditinggal oleh Pak Noval dari penjara itu, akhirnya Kelvin pun sekarang gak ada temannya di penjara itu, dimana tahanan yang lain yang selama ini membenci terhadap Kelvin. Akhirnya tahanan yang lain pun yang selama ini membencinya, dia pun langsung di kesempatan mereka menghajar Kelvin, menghina Kelvin, bahkan meledek Kelvin, hingga akhirnya di ruang penjara itu terjadilah perkelahian antara rombongan tahanan itu melawan si Kelvin yang sendirian. Gak lama kemudian datanglah para petugas penjara itu untuk memisahkan yang terjadi keributan itu. Namun di sisi lain si Kelvin yang telah difitnah oleh rombongan tahanan itu, akhirnya si Kelvin pun dipindahkan penjaranya atau lapasnya ke lapas Nusa Kambangan bersama rombongan tahanan yang ribut tadi. Singkat cerita, dibawalah para tahanan itu ke Nusa Kambangan termasuk si Kelvin. Namun di tengah-tengah perjalanan terjadi kecelakaan di antara mereka semua yang mau dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, hingga bisnya pun terguling sampai bis itu terbakar hancur. Di sisi lain mengenai Pajar, yang dimana Pajar selama ini belum bisa menemukan Lia, belum bisa menolong Lia, belum bisa membebaskan Lia, apalagi Dewa dan Nana. Namun pas kebetulan semalam Lia menghubungi Pajar dengan video call, Lia pun berkata, kamu jangan sampai terjebak oleh rombongan si Tony, jangan sampai memberikan alamat tempat di mana Junior, kamu jangan sampai mengorbankan Junior demi untuk menyelamatkan saya, kata Lia. Dan akhirnya Pajar pun secepatnya untuk mendatangi di mana tempat itu adalah tempat Junior. Namun para rombongan si Tony yang sudah mengetahui lebih dulu sewaktu si Pajar dijebak oleh si Tony, rombongan Tony pun sudah nyampe di lokasi Junior. Di sisi lain Neta, Lucky, Dewi bersama yang lainnya yang ada di lokasi Junior, mereka pun sudah mengetahui kedatangan rombongan si Tony. Namun mereka yang telah membuat jebakan-jebakan untuk menyambut kedatangan Bala dan si Tony, dan akhirnya jebakan itu mengenai mereka hingga terjadilah keributan yang sangat lucu sekali ketika jebakan itu mengenai anak buah si Tony. Singkat cerita, Pajar pun datang ke lokasi di mana Junior. Namun pas datang Pajar ke tempat itu, si Tony yang sudah membawa Junior langsung direbut oleh Pajar. Namun Junior yang telah direbut oleh rombongan si Tony lagi, akhirnya Junior pun dibawa oleh mereka hingga tidak bisa diselamatkan oleh teman-teman Pajar termasuk geng Cakar Pink yang baru datang. Singkat cerita, Junior pun dibawa oleh si Tony untuk diberikan kepada manusia topeng itu. Gak lama kemudian manusia topeng itu datang kepada si Tony. Si Tony pun langsung memberikan Junior pun dibawa. Namun yang lucunya, setelah manusia topeng itu membawa Junior, tahu-taunya ada Mister Topeng satu lagi mendatangi si Tony untuk meminta mengenai Junior. Namun si Tony pun yang heran, padahal manusia topeng tadi sudah mengambil Junior, padahal
Manusia topeng yang pertama adalah si Priska. Yang kedua adalah Mr. Ronai atau si Roni yang terlambat datang mengambil Junior. Si Roni pun memarahi si Tony yang gara-gara Junior dikasihkan terhadap orang lain. Lama kemudian si Roni pun mengejar orang yang telah mengambil Junior, dan ternyata si Roni mengetahui jikalau yang mengambil Junior yang memakai topeng itu adalah si Priska. Di sisi lain, Dewa dan Nana yang selama ini terkurung, akhirnya semalam Nana bisa melarikan diri alias kabur dari tempat markas si Tony. Dewa bersama Nana. Namun si Tony yang terus mengejar terhadap Dewa dan Nana hingga titik akhir keselamatan Dewa dan Nana adalah tempat rumah bangunan yang mewah, dan ternyata itu adalah rumah Bapak Nopal alias ayah kandungnya Nana. Bahkan Pak Nopal pun begitu keluar dari penjara langsung pulang ke rumah itu. Singkat cerita, Nana pun yang lagi ngumpet bersama Dewa di rumah itu, dan Pak Nopal yang baru nyampe. Pak Nopal merasa heran, kayaknya di rumah ini ada orang lain yang masuk. Padahal Nana yang bersama Dewa ada di situ, lagi ngumpet dari kejaran si Tony. Nana pun merasa ketakutan terhadap Pak Nopal itu. Namun pada akhirnya Dewa pun bisa keluar dari rumah itu bersama Nana. Oke pemirsa, itulah kisah cerita sinopsis buku harian seorang istri yang pada tayang tadi malam. Jangan lupa ya guys, tonton terus buku harian seorang istri di SCTV1 untuk semua setiap jam 21.10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.